روى الإمام اللالكائي رحمه الله أن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له أعهد إلي فقال أولم يأتك اليقين قال بلى فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه اعلم أن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون في الدين. عند اللالكائي رحمه الله ada athar bahwa Ibnu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ardah beliau pernah datang bertemu dengan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu ardah dan beliau berkata kepada Hudzaifah, berikanlah kepada saya wasiat. Dan Hudzaifah berkata kepada Ibnu Mas'ud, bukankah engkau sudah sampai ke tingkatan yakin? Kata beliau rahimahullah radhiyallahu anhu ardah, iya. Lalu Hudzaifah memberikan wasiat. Kata beliau rahimahullah wa radhiya anhu wa ardah, ketahuilah bahwa sesat yang paling jelas, sesat yang jelas, yang parah, yaitu engkau mengingkari apa-apa yang sebelumnya kau menganggap itu benar, dan kamu membenarkan apa-apa yang sebelumnya kamu anggap mungkar atau tidak benar. Dan iyyaka wat-talawun fid din. At-talawun maknanya at-talawun. Dan kau jangan talawun, merubah, ganti agama atau ganti selalu merubah-rubah pikiranmu atau sikapmu atau manhajmu. Athar ini hafizakumullah ada beberapa faidah. Kita ambil beberapa faidah dari athar ini. Dan faidah ini kita bisa ambilnya yang terkait dengan manhaj. Yang pertama kita lihat bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka saling meminta nasihat dari yang lain. Mereka dengan tawadhu' dan dengan meyakini bahwa ada orang yang lebih a'lam daripada mereka sendiri. Pertama, sahabat yang pertama ini datang kepada Hudzaifah meminta nasihat dari beliau. Dan ini faedah yang pertama, yaitu mintalah nasihat dari yang lain, dari orang yang lebih a'lam daripada kamu. Apalagi di zaman fitnah, apalagi ketika kamu lihat sesuatu yang kamu belum yakin apakah benar atau tidak benar. Di zaman fitnah mestinya orang yang ilmunya sedikit dia selalu bertanya kepada orang yang ilmunya lebih banyak. Orang yang di dalam dakwah belum lama, dia selalu bertanya kepada orang yang sudah lama dalam dakwah. Sebagaimana athar ini meminta wasiat dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu warḍah.
Dan juga asar yang masyhur Ibnu Darimi rahimahullah, asar bin Mas'ud wa Abu Musa al-Asy'ari, ketika Abu Musa al-Asy'ari pernah masuk di Masjid Al-Kufah, dan Al-Kufah sebagaimana kita tahu tempatnya Syiah dan tasawuf. Beliau masuk ke masjidnya Al-Kufah dan beliau melihat ada beberapa orang, beberapa halaqah di dalam Masjid Al-Kufah. Dan mereka ini setiap halaqah ada pemimpinnya. Kayak bilang ada syekhnya atau ustadznya. Pemimpinnya perintahkan kepada yang bersama dia untuk bertasbih 100 kali, bertahmid 100 kali, bertahlil 100 kali, tasbih. Akan tetapi menggunakan batu. Orang yang pertama kali melihat hal tersebut, dia mungkin bingung apakah benar? Tidak benar. Mau ingkari hal tersebut masih berat. Kalau mereka bertahlil, bertasbih dalam masjid, apa masalahnya? Mungkin engkau bisa berani mengatakan ini sesuatu yang aneh, yang saya tidak pernah melihat di guru saya. Saya tidak pernah mendapatkan cara ini di sunnah Nabi SAW. Itu sudah benar, itu sudah bagus. Jika engkau sudah cukup saja, kamu sudah ingkari dalam hati dan ragu. Karena itulah Al-Asy'ari ketika melihat itu, dia sudah melihat bahwa hal ini hal yang tidak benar. Kalau dia anggap benar, dia tidak perlu pergi lagi bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Tapi dia melihat itu hal yang tidak benar. Tapi dia ingat bahwa di daerah tersebut, di Al-Kufah juga, di sekitar masjid-masjid itu, tidak jauh dari situ masjid, ada orang yang lebih a'lam daripada dia. Padahal Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah mengutusnya dia ke Yaman, ke negeri Yaman, untuk mengajarkan agama Islam. Dia alim juga. Tapi tetap dia mensandarkan hal tersebut, hal-hal yang baru, atau hal-hal yang mungkin buat dia masih ragu atau ingin mendapatkan dukungan yang kuat kepada orang yang melihat atau merasa lebih a'lam daripada dia. Maka dia pergi bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Terkisah masyhurah ketika mereka berdua berangkat lagi kepada atau ke masjid tersebut dan mengingkari hal tersebut. Padahal yang di masjid tasbih, tahlil, cuma caranya tidak benar. So, itu hadis atau asar yang butuh mungkin dijelaskan di majelis yang lain insyaallah. Syahidnya begitulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang lain yang lebih a'lam daripada mereka. Dan tadi sahabat yang pertama tanya kepada Hudzaifah bin Yaman, dan kita mengetahui Hudzaifah bin Yaman sahabat yang dikenal dengan laqab Hafidhu Sirrin Nabi SAW. Beliau yang mengetahui banyak rahasia Nabi SAW. Rasulullah SAW memberikan rahasia kepada Hudzaifah bin Yaman. Dan itu tidak ada masalah jika seorang guru mungkin melihat ada satu muridnya yang cerdas, pintar, dia kadang memberikan beberapa faedah yang khas yang jika disebarkan kepada yang lain mungkin muncul masalah. Nabi alaihissalam memberikan rahasia kepada Hudzaifah, padahal ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Bukan artinya bahwa Hudzaifah imannya lebih kuat daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bukan. Bukan maknanya itu mereka lebih atau dia lebih cerdas. Karena itulah sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah meninggal, mereka kadang bertanya kepada
Hudzaifah. Karena termasuk rahasia yang Rasulullah berikan kepada Hudzaifah, nama-nama munafikin. Nama-nama kaum munafikin yang di Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah, dan kita mengenal siapa beliau. Tingkatnya dengan iman. Beliau bertanya kepada Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW pernah sebutkan nama saya termasuk nama-nama kaum munafikin? Kata Hudzaifah, tidak. Dan saya tidak akan lagi menjawab pertanyaan yang seperti ini. Syahidnya, Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ini juga faidah bahwa kadang orang yang alim boleh dia bertanya kepada orang yang di bawahnya yang memiliki ilmu yang khas, dia lebih dalam di dalam ilmu tersebut. Dan itulah sunnah para ahli sunnah wal jamaah salafus salih. Kadang murid datang belajar kepada syekh setelah dia mendapatkan banyak ilmu, tapi murid ini dia lebih a'lam, ilmunya lebih dalam terkait misalnya ilmu al-hadis atau ilmu al-qiraat atau ilmu an-nahwu. Maka syekh menjadi murid, belajar bersama muridnya. Itu tidak ada masalah. Dan banyak kisah-kisah as-salafus salih rahimahumullah ta'ala. Dan itu Masya Allah terjadi di Yaman, apalagi khusus di tempat Syamuk rahimahullah. Kadang di halaqah guru ini mengajar akidah, jam kemudian murid mengajar nahwu, dan gurunya yang tadi yang mengajar akidah belajar bersama guru nahwu. Begitulah tawadhu', mendapatkan ilmu dari alim yang jelas, walaupun mungkin di mata orang kamu lebih tinggi daripada dia. Dan orang kemakalan salaf la yambul, tidak akan menjadi orang yang baik, yang mulia, kecuali dia mendapatkan ilmu dari orang yang lebih tinggi dari dia ilmunya, atau yang sesamanya, atau yang di bawahnya. Kama ruwi dzalika an Mubarak wa ghairihi. Jangan sombong untuk mencarikan faedah, mencarikan ilmu. Syahidnya kita langsung masuk di athar ini, karena faedahnya mungkin bisa banyak diambilnya. Ketika Ibnu Mas'ud meminta faidah atau wasiyah dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu arda, maka Hudzaifah bertanya, apakah engkau tidak sampai ke derajat yakin? Maksudnya apakah kamu tidak meyakini bahwa ini agama Islam, agama yang benar, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunnah yang benar? Kenapa kamu masih ragu? Akan tetapi sebenarnya Ibnu Mas'ud bukan ragu, tetap meminta wasiat dan nasihat. Sebagaimana tadi kita katakan, masalah dalam fitnah atau hal-hal yang baru, kita tetap ingin mendapatkan wasiat dan nasihat dari ulama. Itulah faedahnya kita ketika dekat kepada ulama, kepada asatidah. Itulah faedah ketika kita di daerah yang disitunya ada ulama dan masyayikh. Selalu kita hadir di majelisnya mereka, bertemu dengan mereka, minta nasihat. Maka wasiatnya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu warḍah, kata beliau radhiyallahu anhu ardah, sebenarnya al-dhalalah yang dimaksud di sini sesat yang jelas, yaitu engkau ketika berubah pikiran, keyakinan yang mana sebelumnya kamu menganggap hal ini adalah syirik. Di sini maksudnya yang kamu meyakini apa? Sudah berubah pikiran yang sebelumnya kamu anggap itu sesat. Ini umum sesat.
baik itu syirik, baik itu bid'ah, itu maksiyah, baik itu hizbiyah, kamu sebelumnya menganggap itu tidak benar, sesat. Sampai pun kadang ada orang bukan hanya dia meyakini bahwa itu dalal saja, dia meyakini dan dia menulis kitab atau dia ceramah menjelaskan kepada yang lain bahwa hal ini sesat. Sampai segitu. Akan tetapi setelah itu di beberapa tahun, orang tersebut yang tadi dia mengatakan ini sesat, itu syirik, itu bid'ah, itu haram, itu hizbiyah, dia berubah. Dan dia mengatakan itu benar, itu tauhid, itu sunnah, itu halal, atau itu termasuk dasar Ahlus Sunnah Jamaah. Kata Hudzaifah, ini sesat yang sangat jelas, berubah hatinya orang. Bukan masalah fikih. Kalau fikih, tidak ada masalah. Sebagaimana ulama usul mengatakan, kadang kita mengatakan ini halal, besoknya dapat dalil yang kuat, kita mengatakan rajihnya ini haram. Masalah fikih bukan. Masalah dasar agama tauhid, sunnah, salafiyah, dan juga hal-hal yang jelas yang terkait dengan masalah maksiyah. Ya, sebelumnya dia mengatakan ini syirik, sebelumnya dia mengatakan ini bid'ah dengan yakin, sebelumnya dia mengatakan ini haram dan ini caranya hizbiyah, besoknya dia berubah atau berapa lama dia mencabut ucapannya tersebut dan dia mengatakan itu tidak ada masalah. Atau kebaliknya, kata Hudzaifah, yang tadi mengatakan ini sesat, ini kebaliknya, mengatakan ini benar, ini tauhid, itu sunnah, itu halal, itu dasar salafiyah. Lewat beberapa tahun kemudian dia berubah, mengatakan bukan, itu syirik, itu sunnah, itu ta'ah. Berubah. Yang kemarin yang dia mengatakan itu hizbiyah, dia mengatakan tidak, sekarang itu salafiyah. Yang sebelumnya dia mengatakan itu bid'ah, berubah, dia mengatakan itu sunnah. Berubah. Dengan dasar yang tidak ada. Apa sebabnya ini? Tiba'ul hawa. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Dan itulah yang kadang kita lihat di dirinya sebagian orang. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Ada orang yang sebelumnya dia mengatakan ini syirik dan membantah kaum musyrikin, sampai pun dia menulis kitab yang tebal tentang masalah asyirik, membantah syubhat al-musyrikin satu persatu. Ada orang yang dia baca kutub-kutub Syekhul Islam sampai dikatakan dia sudah memahaminya dan menulis kitab membantah al-musyrikin. Seperti Al-Utsaimin, Abdullah Al-Utsaimin, Al-Qusaymi, sampai dia membantah kaum musyrikin. Kitabnya dia terkenal, kitab yang bagus. Akan na'udzu billah, dia berubah, bukan hanya mengatakan hal-hal yang sebelumnya dia mengatakan itu syirik, dia mengatakan tauhid, bukan hanya sampai situ saja. Dia malah
meninggalkan agama Allah, Islam. Dia malah membenarkan agama yang tidak benar dan tinggalkan agama Islam. Bukan dia berubah menjadi Yahudi atau Nasrani, dia malah menjadi mulhid yang mengingkari Allah. Wa'idzubillah. Ada juga orang-orang yang sebelumnya di atas sunnah, dia membantah ahlul bid'ah. Setiap bulan dia mengeluarkan risalah. Yang risalah di situ ada pertanyaan dan jawab yang terkait dengan masalah akidah, masalah fikih, dan pasti soal yang terakhir terkait dengan masalah manhaj. Orang tersebut juga ketika keluar dakwah kadang dia bertemu dengan ahlul bidah, kaum khawarij. Dan karena dia pintar, dia membantah mereka, jidal bersama mereka sampai dia mengalahkan mereka beberapa kali. Dan dia bangga diri karena dia membantah khawarij al-bidah. Dia menyuruh tulabnya menulis faidah-faidah yang terkait dengan hizbiyah. Luar biasa. Akan tetapi setelah itu dengan beberapa tahun, 15 tahun sekitarnya, dia berubah malah membela ahlul bidah. Orang yang sebelumnya dia mengatakan sesat, mempunyai pikiran yang tidak benar terkait dengan masalah akidah, asma wa sifat dan rububiyah dan uluhiyah, seperti Sayyid Qutb. Setelah itu dia mengatakan itu orang yang baik-baik, yang jangan kita tinggalkan. Orang yang kemarin dia bantah, ketika dia bertemu di masjid, dia bantah habis. Dia mau berdekat bersama dia dan minta maaf. Sebelumnya dia mengatakan hizbiyah itu haram, tidak boleh. Dia langkah pertama dia membolehkan atau dekat bersama hizbiyin. Yang kedua dia membolehkan. Yang ketiga dia bergabung sama hizbiyin. Yang keempat dia sendiri punya partai sendiri. Itu Abul Hasan Al-Maribi. Sebelumnya haram, besoknya halal. Mana dalil-dalil yang kamu sebutkan kemarin? Ketika kita bertemu dengan muridnya dia yang besar, kita tanyakan, siapa yang berubah? Apakah kalian berubah mengatakan tentang hal-hal yang dulu haram sekarang halal? Atau hizbiyah ini yang taubat menjadi sunnah? Kenapa kalian sekarang bertemu sama hizbiyah? Nggak bisa jawab. Karena mereka sendiri yang berubah. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Muridnya mereka, muridnya dia, adanya doktor, anaknya dia doktor. Kita tanya kepadanya langsung. Kenapa berubah? Dulunya haram, sekarang halal. Yang mana yang salah? Kamukah yang salah? Dari dulukah kamu salah? Atau sekarang kamu salah? Dulukah salah kamu mengatakan itu haram? Atau sekarang kamu salah mengatakan ini halal? Yang mana? Tidak bisa jawab. Karena ittiba'ul hawa. Dan ini wasiat juga untuk kita sendiri harus sunnah. Jangan sampai karena kita ittiba'ul hawa, a'udzubillah, kita berubah sikap yang terkait dengan masalah tauhid atau sunnah. Yang sebelumnya kita mengatakan haram, besoknya halal. Contoh saja. Yang sebelumnya kita membantah Syiah, mengatakan tidak boleh kita membela Syiah, besoknya kita mengatakan tidak apa-apa. Yang sebelumnya kita mengatakan al-intikhabat haram, tidak boleh.
Besoknya dengan langkah demi langkah, pertama kali mengatakan Allahu a'lam, saya tawakuf, nggak tahu khabat haram atau halal. Besoknya beberapa hari kemudian, beberapa tahun kemudian, terserah siapa yang mau khabat pemilu tuh, yang tidak mau. Besoknya lagi sudah dia sendiri yang pergi ikut intikhabat dan membolehkannya. Ini bahaya juga. Karena ada orang yang kita khawatir, yang terkenal di daerah kita, yang terkenal dulunya sunnah Masya Allah. Tetapi sekarang sudah a'udzubillah, langkahnya asallallahu al-'afwa wal-'afiyah lana wa lahu. Langkahnya menuju ke situ. Langkahnya dalam lagi a'udzubillah, dia membolehkan hizbiyah. Dulunya mengatakan haram hizbiyah. Tapi langkahnya ini sekarang dia sudah bergabung sama hizbiyin. Kita kenal siapa? Orangnya? Dulu bersama kita dakwah. Dulu bersama kita sama Syekh Mukbil rahimahullah. Dulu di daerah Makassar terkenal orang tersebut. Bunya Bondo yang di Makassar terkenal. Yang ikut bersama dia sangat banyak sampai sekarang. Bondo-bondo yang ikut bersama dia dalam dakwah sangat banyak. Sekarang sudah dia mendekat bersama hizbiyin. Bergabung di majlis-majlis hizbiyin. Baik hizbiyin yang orang biasa atau hizbiyin yang dekat sama pemerintah. Kamu berdekat bersama mereka. Efeknya dakwah kamu yang hancur, yang rusak. Ini langkah wa'idzubillah yang sangat bahaya sebagaimana orang lain menjalani langkah yang seperti dia ini. Maka wa'idzubillah, jika dia tidak sadar, tidak dia merasa itu sesuatu yang tidak benar, bertaubat kepada Allah, langkah kedua wa'idzubillah bisa jadi dia dengan ucapan dia membolehkan hizbiyah. Dia mungkin mengatakan tidak masalah jika hizb fulan kita milih dia memilu, itu lebih baik. Jika fulan dan fulan bergabung sama mereka, tidak apa-apa. Besoknya dia sendiri bergabung sama hizb sendiri atau hizbnya orang lain. Lama-lama ya'udzubillah bisa jadi dia buat hizb sendiri. Hizbiyah ahli sunnah kata dia. Ada mungkin yang seperti itu dan yang kita khawatirkan. Makanya Hudzaifah bin Yaman jelas wasiatnya dia. Sesat yang sangat jelas, yang sangat bahaya. Engkau berubah sikap yang jelas. Sikap yang terkait dengan akidah, dengan sunnah, dengan dasar hal-hal yang haram atau yang halal, kamu berubah. Yang sebelumnya halal, besoknya haram. Asalullah al-'afwa wal-'afiyah. Maka termasuk nikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin, kepada ahlus sunnah, kepada tulabul ilm, yaitu kokoh dalam manhaj, dalam dakwah sampai meninggal. Asalullah Subhanahu wa taala lana jami'an ats-tsabat. Itu nikmat yang sangat besar. Karena jika kita sudah punya mad'u dan kita sudah berubah, kita rubah sikapnya kita yang terkait dengan dasarnya dakwah, maka kita menghancurkan diri sendiri, menghancurkan dakwah dan menghancurkan pikiran manhaj mad'u. Sesat dan juga orang lain sesat bersama kita. Alhamdulillah. Adapun yang wasiat yang kedua ini at-talawun. Wa iyyaka wat-talawun. Kalau talawun bahasa kita apa? Warna-warni. Ya. Ini wasiatnya Hudzaifah. Jangan engkau warna-warni. Jangan kau sebelumnya warna merah, besoknya hitam. Ini ke warna cat.
Yang dimaksud di sini at-talawun fid din, dalam agama. Hampir sama makna yang tadi. Ya, sebelumnya muwahhid kadang-kadang walaupun tidak berubah full, kadang-kadang dia ikut berbuat syirik. Kadang-kadang mengatakan ini tawassul tidak boleh, tapi ketika dia bertemu dengan beberapa orang lain, dia mengatakan boleh. Bukan dia berubah sikap, tapi dia warna-warni. Bersama ini warna putih, bersama orang sana warna hitam. Di daerah sini, karena mungkin banyak sunnah, dia mengatakan haram ini, tidak boleh itu. Tapi ketika beri ke daerah lain, ke negara lain, ke daerah lain, dia mengatakan itu boleh. Warna-warni. Susah dipegang orang tersebut. Ya. Itulah yang terjadi juga di sebagian ikhwah, Allah musta'an. Susah kita pegang, warna-warni bersama kita haram, bersama kita sudah bertaubat kepada Allah, ini semua kesalahan saya. Besoknya nggak lama lagi dia mengatakan saya tidak salah. Saya cabut taubatnya saya. Gimana orang ini kita bisa pegang? Bersama kita, bersama muridnya, bersama tulabnya, dia mengatakan ini tidak boleh, ini haram, ini bukan sunnah. Tapi dia bertemu dengan tokoh-tokoh, ya, baik dari masyarakat atau yang walaupun yang terkait dengan hukumah, dia membolehkan. Asallallahu al-afwa wal-afiyah. Itu yang tadi yang terkait dengan syirik atau sunnah atau terkait dengan masalah halal dan haram. Mungkin bersama sebagian masyarakat mengatakan tidak masalah kita bermuamalah dengan riba, tidak masalah ikhtilat perempuan dan laki-laki. Kenapa? Karena kondisinya dia mendesak ya, di tempat yang diundang ke tempat yang di situ ikhtilat, di tempat yang di situ banyak tokoh-tokoh besar. Dia mengatakan haram, berat. Maka bilang tidak ada masalah, boleh saja. Tapi ada begini, ada begitu. Ini tapi ini hilang. Tapi dia ketika bersama teman-temannya atau di daerah lain, oh haram, tidak boleh. At-talawun fid din. Makanya kata Hudzaifah, wa iyyak, dan hati-hati dan jauhilah at-talawun fid din. Jangan kamu berwarna-warni. Ini wasiat, hafizakumullah, wasiat yang sangat kita butuhkan di zaman kita. Di zaman kita ini yang banyak fitnah. Di zaman kita ini yang banyak juga orang mengikuti hawa nafsu. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Nasallu subhanahu wa ta'ala thabat ala ad-din. Maka itulah wasiat dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu ardah, seorang sahabi yang ketika kita bicara dengan masalah fitnah, dia seorang yang paling mengetahui masalah fitnah. Hudzaifah bin Yaman, para sahabat semua mengetahui bahwa dia ini sahabat yang paling mengetahui masalah fitnah. Kita kumpulkan hadisnya Hudzaifah, banyaknya hadisnya Hudzaifah terkait dengan masalah fitnah. Subhanallah. Ya. Karena beliau di zaman Nabi alaihissalam, dia berkata, kana nas, dulunya orang itu bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Al-khair, tentang kebaikan. Adapun saya, kata Hudzaifah, as'alu 'anil syarr. Saya bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Kejelekan. Khaufa atau makhafatan yudrikani, agar saya tidak jatuh ke dalamnya. Karena itulah beliau ini, hadisnya beliau, atharnya beliau
hampir semuanya terkait dengan masalah al-fitan. Mungkin kalau ada tulab, syekh, ustaz mengumpulkan hadisnya beliau, lebih banyak terkait dengan fitnah. Dan kayaknya penting sekali kita kumpulkannya. Biar kita sendiri mengetahui fitnah, mengetahui asar-asar terkait dengan fitnah. Karena sebagaimana saya katakan sahabat Rasulullah, mereka malah bertanya kepada beliau tentang masalah fitnah, masalah munafikin. Para sahabat ketika ada yang meninggal setelah Rasulullah meninggal, ada orang meninggal di Madinah, para sahabat melihat ketika Hudzaifah ikut juga salat jenazah, mereka ikut bahwa orang ini mukmin yang meninggal. Jika tidak ikut, wah ini munafik, nggak mau salati. Karena beliau sampai nama-nama munafikin beliau tahu. Jika engkau tahu nama munafikin, kamu bisa tahu apa ucapannya mereka bagaimana, geraknya mereka bagaimana, sampai kau bisa memahami fitnah-fitnah yang dibawakan oleh munafikin. Syahidnya hafizakumullah, ini athar yang ramahu al-Lalakai wa ghairuh, Ibnu Battah kadzalik. Athar yang sangat mulia yang kita butuhkan dalam dakwah. Dan dari athar ini kita bisa ambil faidah bahwa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya musabbitul qulub wal absar, tsabbit qalbi ala dinik, agar kita kokoh dalam dakwah, dalam sunnah. Dan begitu juga kita berusaha untuk menjauhkan atau bersihkan diri dari hawa nafsu. Dan jangan kita buru-buru mengambil sikap yang baru. Jangan sampai sikap yang baru itu yang membahayakan kita. Sebagaimana kata Hudzaifah tadi, apakah kamu tidak sampai ke derajat yakin? Kita yakin ini sunnah. Alhamdulillah, kita yakin. Kenapa yakin? Apa sebabnya kita yakin sunnah? Karena harus sunnah, gerakannya mereka, ucapannya mereka yang terkait dengan ibadah mesti ada dalil. Cukup itu tenang hati, ya kan? Harus sunnah, gerakan yang mereka dalam ibadah, caranya takbir saja, mereka bukan asal-asal takbir. Cari dalilnya. Ada cara yang begini, cara begini, ada dalil, ikuti. Gerakannya mereka yang terkait dengan ibadah, ada hadis. Subhanallah, tenang kita, ini benar. Ucapannya mereka ada dalil. Ibadahnya ada dalil, caranya beribadah ada dalil. Sebagaimana tadi hadis Mas'ud, ya. Caranya tasbih, Abdullah bin Mas'ud menganggap itu cara yang tidak benar, mengingkari mereka. Sampai beliau mengatakan, kalian ini membuka pintu dalalah, atau kalian menganggap diri lebih a'lam daripada sahabat Nabi SAW. Menganggap itu dalal. Padahal bertasbih, caranya saja tidak dibenarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ahlus sunnah bihamdillah, tenang hati. Ini membuat kita tenang. Ya. Apapun yang kita kerjakan, lihat contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah contoh bagaimana beliau, apakah Rasulullah melakukan ibadah ini, mengucapkan ucapan ini dalam ibadah? Jika tidak, kita tinggalkan. Jika iya, pertanyaan kedua, caranya bagaimana? Tasbih aja setelah salat, ada orang dengan apa? Maunya dia tasbih. Caranya bagaimana? Kadang ada orang, dan banyak orang tasbih dengan dua tangan. Ya. Dia bilang, kenapa disalahkan saya tasbih juga pakai tangan kiri? Dengan mata orang biasa, iya memang, kenapa? Tidak ada masalah. Tapi kita bertanya, Rasulullah setelah salat bertasbih tidak? Bertasbih. Caranya gimana bertasbih? Mudah. Caranya ternyata hadis Inda Muslim insyaallah, hadits Abdullah bin Umar, beliau ya'aqid at-tasbih biyadihi. Subhanallah.
al-yumna. Bahwa beliau bertasbih dengan tangan kanannya. Ya'qid. Ya'qid pun kalimat ya'qid di dalam kalimat ya'qid dalam bahasa Arab, Ahlus Sunnah perhatikan. Ya'qid, apa makna ya'qid? Ya'qid itu menghitung. Caranya begini atau begini. Ya'qid. Ya. Ya'qid juga begini. Ya tadi. Atau gini. Ini namanya ya'qid. Maka Ahlus Sunnah bihamdillah, caranya ibadahnya saja mereka harus lihat, harus cari bagaimana Rasulullah beribadah. Karena kan namanya ibadah, pasti yang paling pertama kerjakan Rasulullah. Caranya bagaimana? Maka kita yakin ini sunnah, ini benar. Ini amat dari Allah. Lihat yang lain. Kaum muslimin. Salatnya dia, kemaunya dia atau taklid, melihat orang lain cara salatnya dia ikuti. Takbirnya kadang dia begini, ya, kadang-kadang begini, macam-macam. Ruku'nya, sujudnya, tasbihnya, istighfarnya, ya. Tapi Ahlus Sunnah subhanallah, nikmat dari Allah jika Allah Jalla wa'az memberikan kamu taufik dan hidayah sampai engkau menjadi Ahlus Sunnah, yang maknanya sunnah di sini mencari sunnah di seluruh hal atau di seluruh ucapan, perbuatan yang terkait dengan ibadah. Ya. Dan sebenarnya saya ingat beberapa hadis, cuman waktunya sudah lewat, memberikan contohnya bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sunnah Rasulullah SAW. Ada contohnya dari seorang laki-laki, ada juga seorang wanita, ada juga pun dari anak kecil. Asal mendengar Rasulullah perintahkan hal ini langsung kerjakan. Itulah sifat ahli sunnah. Walaupun dia merasa berat meninggalkan hal tersebut, tapi dengar Rasulullah melarang, mereka tinggalkan. Subhanallah. Berikan satu contoh saja. Ya, hadis Anas radhiyallahu taala anhu arda. Al-Bukhari. Qala kuntu saqiyal qaum fi baiti Talhah. Kata dia, saya dulu, karena Anas masih kecil, dulu dia yang memberikan minuman kepada orang-orang di rumah Abi Talhah. Minuman apa? Khamr. Sebelum diharamkan. Lagi ini santai di rumah, khamr di waktu itu masih halal. Anas ini yang yang memberikan minuman kepada mereka. Kata Anas, kita dengar ada orang yang teriak di luar, Innallaha wa rasulahu qad harrama al-khamr. Bahwasanya Allah dan Rasulnya sudah mengharamkan khamr. Kata Abu Talhah yang memiliki rumah itu, Qum ya Anas fahriqha. Qum, berdirilah, pergilah Anas, mengambil seluruh ini tempat-tempat khamr dan apa? Tuangkan. Buangkan itu seluruhnya. Jadi mereka tidak ada yang mengatakan, wah ini kita buat khamr ini sebelum diharamkan. Ya, kita minum dulu. Gak ada yang bilang, ini satu gelas aja ya. Sebelumnya halal, terus sekarang haram. Jangan keras. Ini Ahlus Sunnah kalian keras. Ini sekali saja. Ya, sekali apa namanya, cukup ya, cukup aja. Tidak ada. Padahal banyak. Dan seluruhnya sahabat Rasulullah sepakat untuk membuangkan khamar. Karena kata sahabat Anas, itu jalan di Madinah penuh dengan khamar, kayak banjir. Berarti seluruh orang, baik yang bersama Anas tadi atau di rumah-rumah yang lain, asal dengar, seluruh mereka membuangkannya. Tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهل السنة المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العقيدة والأقوال والأفعال، وثبتنا على السنة إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه.
Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.